Halo anak-anak kelas 9, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika pertemuan ke-12. Bersama saya Ibu Mercy Sumbono. Yuk kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik fungsi kuadrat. Masih ingat kan bentuk umum dari fungsi kuadrat? Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi, nilai A dapat memberikan gambaran bagaimana grafik fungsi tersebut, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, berdasarkan nilai A, karakteristik grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Jika A-nya lebih besar dari 0, berarti A-nya 1, 2, dan seterusnya, maka grafik akan terbuka ke atas. Sedangkan jika nilai A dalam grafik itu, dalam persamaan fungsi kuadrat itu lebih kecil dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Sedangkan kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Selain dilihat dari nilai A, karakteristik fungsi kuadrat juga dapat dilihat berdasarkan nilai diskriminan yang disimbolkan dengan D. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Ingat, rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi nilai diskriminan ini berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Jika D-nya lebih besar dari 0, jadi setelah kalian mencari nilai D dan D-nya lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X pada 2 titik. Sedangkan jika setelah mencari nilai D dan hasilnya D sama dengan 0, grafik akan memotong sumbu X pada 1 titik atau menyinggung sumbu X. Dan jika nilai D-nya lebih kecil dari 0, maka grafik itu tidak akan memotong sumbu X ataupun menyinggung sumbu X. Jadi grafik fungsi kuadrat akan berbentuk seperti ini. Kita lihat di baris yang pertama. A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Lihat di gambar semuanya terbuka ke atas atau berbentuk huruf U. Hanya posisinya terhadap sumbu X berbeda-beda tergantung nilai D-nya. Kalau D lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D sama dengan 0, dia hanya memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Dan kalau D-nya lebih kecil dari 0, berarti kurvanya agak menjauh dari sumbu X. Dia tidak menyentuh atau tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Demikian pula dengan gambar yang di baris kedua, A-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Dan posisinya terhadap sumbu X tergantung dari nilai D. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu gambar ini. Nah, ini dia gambar grafik memotong sumbu X. Jadi, D-nya lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X pada 2 titik. Perhatikan pada gambar ada 2 titik berwarna biru. Itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, yang gambar kiri dia terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0. Kalau yang gambar kanan dia terbuka ke bawah karena A-nya lebih kecil dari 0. Dan gambar kedua-duanya memotong sumbu X pada 2 titik karena D-nya lebih besar dari 0. Kalau gambar yang kedua ini, grafik menyinggung sumbu X. Jadi menyinggung itu seperti ini. Dia akan memotong sumbu X hanya 1 titik, seperti menyentuh sumbu X. Jadi, jika dia menyinggung sumbu X, D-nya sama dengan 0. Kemudian, dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah tergantung nilai A. Kalau A lebih besar dari 0, terbuka ke bawah atas, dan A lebih kecil dari 0 terbuka ke bawah. Ini gambar yang terakhir di mana grafik tidak memotong sumbu X atau tidak menyinggung sumbu X. Jadi gambarnya seperti ini.
grafiknya itu tidak bersentuhan sama sekali dengan sumbu X. Entah itu dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Dan syaratnya dia tidak memotong sumbu X adalah D-nya lebih kecil dari 0. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh soal. Ibu harap kalian simak baik-baik. Bila perlu kalian mempause video ini atau stop sementara untuk mencatat informasi-informasi dalam video ini. Oke, kita masuk pada contoh yang pertama. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah c memotong sumbu x di 2 titik. Tentukan nilai c. Cara kerjanya, ingat lagi, syarat memotong sumbu x di 2 titik adalah d-nya lebih besar dari 0. Nah, dari soal ini, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A-nya 1, B-nya negatif 2, dan C-nya belum diketahui. Ini yang akan kita cari. Kita gunakan rumus diskriminan, tapi dengan D-nya lebih besar dari 0. Rumus diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Nah, setelah itu tinggal kalian masukkan nilai-nilai A, B, dan C yang sudah kita temukan di soal tadi. Jadi B kuadrat kurang 4AC berarti negatif 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali C-nya tetap, karena C-nya ini yang mau kita cari nanti. Hasilnya 4 kurang 4C lebih besar dari 0. Nah sekarang yang konstanta kita pindahkan di ruas kanan. Sehingga kita peroleh C, tandanya berubah jadi lebih kecil. Negatif 4 per negatif 4. C lebih kecil dari 1. Jadi, agar grafik ini memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, maka nilai C-nya lebih kecil dari 1. Kita let's go ke contoh soal yang kedua. Selidikilah bagaimana posisi grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat kurang 2x kurang 3 dalam koordinat kartesius. Caranya, kita tentukan dulu nih nilai A, B, dan C. A-nya itu negatif 1, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 3. Nah, sekarang kita cari nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Seperti biasa, masukkan nilai A, B, dan C pada rumus diskriminan tersebut. Sehingga diperolehlah D itu sama dengan negatif 8. Nah, negatif 8 itu dia lebih kecil dari 0. Berarti kita lihat A-nya juga lebih kecil dari 0 karena negatif 1. Jadi, karena A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, maka posisi grafik adalah terbuka ke atas dan tidak memotong serta tidak menyinggung sumbu X. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yang ketiga. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang px tambah 16. Apabila fungsi kuadrat tersebut menyinggung sumbu x, tentukan nilai p. Penyelesaiannya, ingat, syarat menyinggung sumbu x adalah d-nya sama dengan 0. Nah, dari soal, nilai a-nya sama dengan 1. B-nya itu belum diketahui. Di situ simbolnya P dan C-nya sama dengan 16. Kita masukkan ke syarat diskriminan D sama dengan 0. Nah, D-nya kita ganti dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita tentukan tadi. B-nya itu di soal nilainya adalah P. Jadi untuk sementara kita pakai P pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali 16. Sama dengan 0. Hasilnya P kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Kemudian P kuadrat sama dengan 64 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 64. Dan P sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 itu bisa positif 8, bisa negatif 8. Jadi nilai P-nya adalah negatif 8 atau positif 8. Nah anak-anak, sekian dulu video dari Ibu. Semoga video ini bermanfaat
dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.